dan pernikahan itu membutuhkan komitmen, khususnya yang berlangsung dalam rumah tangga, dan ini sangat-sangat luar biasa. Dua insan tadi tidak saling bertemu dalam satu kasih, membentuk. Pada suatu kesempatan seorang pria menunggu istri di bandara yang baru pulang dari perjalanan. Si pria ini mendekat di bandara dan juga mendekat pada orang-orang yang baru tiba tersebut. Pertama-tama si pria ini memberi isyarat, tangannya dilambaikan ke atas, bertanda dan mengatakan bahwa aku di sini. Waktu mereka mendekat dan saling bertatap muka, dan mereka saling berpelukan, dan orang di sekitar mereka menatap dalam satu kerinduan. Orang di sekitar lalu bertanya pada mereka, sudah berapa lama Anda tidak bertemu? Di sisi yang lain, pada yang menentukan, mereka mengatakan baru 2 hari belum bertemu. Hanya sisi lagi, sudah berapa lama Anda berkeluarga? Orang ini nyawa lebih kurang 20 tahun. Sungguh luar biasa. Yang sudah berkeluarga 20 tahun bahkan lebih berkeluarga, pertama semangat mereka menunjukkan empati dan cinta kasih, menunjukkan empati bersama. Walaupun sudah 20 tahun berkeluarga dan baru 2 hari tidak ketemu, tapi kerinduan mereka tetap menunjukkan seperti pada awal mereka memulai. Cerita untuk dapat melihat menunjukkan sebuah pernikahan yang kokoh, maka perlu semangat dan kerinduan, gairah dan cinta kasih yang saling menopang di antara kedua orang. Dan diperlukan satu komitmen atau satu keputusan dan sebuah tekad untuk mewujudkan cinta kasih yang berkelanjutan sampai apapun waktu. Karena itu kedua mohon Edgar Simarmata dan ini Elvira Simanula berharap dan putuskanlah bahwa pernikahan yang kalian baru peroleh hari ini adalah pernikahan yang bersemangat, yang penuh cinta kasih, dan yang penuh damai. Haleluya. Bahkan pernikahan kalian berdua akan memberi dampak dan kebahagiaan di tengah keluarga, di tengah orang tua, di tengah gereja, dan bahkan di tengah lingkungan di mana Anda atau keluarga ini. Artinya
berkomitmenlah untuk menciptakan sebuah kehidupan yang dalam keluarga yang baru, berkomitmen, bersepakat dalam membentuk keluarga ini sampai nanti. Bahkan yang berdua menikah ikatan pernikahan yang kokoh yang akan memberi perkembangan pertumbuhan rohani yang semakin dewasa. Itulah keluarga di hadapan Tuhan dan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang di atas yang kita baca adalah bahwa dasar menciptakan ikatan pernikahan yang kokoh adalah antara suami dan istri. Yes. Untuk menciptakan ikatan pernikahan yang kokoh dan yang telaten antara suami dan istri adalah suami istri saling mengasihi dan saling memperhatikan. Suami dan istri yang saling memperdulikan para suami dan istri. Ini hormat dan taat kepada Tuhan. Yang telah mempertemukan dan yang telah menyatakan mereka dalam keadaan pernikahan keluar. Yohanes berkata, bahwa kasih bukanlah semata-mata sebuah perasaan, melainkan sikap hidup yang harus dijaga. Iya, kemudian sikap hati yang perlu dijaga tiap hari, yang perlu dibina tiap hari, yang perlu direnungkan tiap hari, dengan tujuan bagaimana berkasih dalam sebuah keluarga, khususnya kepada suami dan istri dalam kehidupan saling menjaga dan saling menopang dan saling mengasihi. Apa yang harus kita lakukan dalam? Pertama saya kenalkan apa modal pertama? Saling mengasihi, saling percaya. Modal pertama adalah pernikahan dan pernikahan dan saling percaya. Bukankah kalian berdua memutuskan untuk menikah juga karena kalian saling percaya dan berkomitmen dalam diri masing-masing membuat pasangan yang setara real. Artinya jangan gampang berkembang kepada orang. Jangan gampang berkembang oleh pemikiran-pemikiran yang lain yang dikatakan oleh orang lain tentang rumah tangga kalian. Biarlah yang tahu bahwa keluarga suami istri yang tahu tentang keluarga bukan orang lain. Suami yang tahu tentang bagaimana dan istri yang tahu tentang bagaimana keluarga bukan orang lain. Bagaimana lagi? Dia lebih memahami tentang rumah tangga yang dibina oleh keluarga. Yang bagian kedua, saling menghargai. Kalau bukan suami istri, kalau bukan suami istri yang menghargai pasangan kalian, siapa? Suami yang menghargai istri dan istri yang menghargai suami. Dalam memulai
akan berbuat sesuatu yang berbuat. Jangan mengurangi, untuk tidak mengurangi nilai rumah tangga. Yang ketiga, saling memaafkan. Saling memaafkan, bersedia untuk saling memaafkan. Kesediaan memaafkan akan memberi kedamaian dalam hati dan tidak menimbulkan terpahit kehidupan. Bersedia saling memaafkan. Kesediaan memaafkan akan memberi kedamaian dalam hati dan tidak menimbulkan terpahit. Memaafkan itu adalah kesempatan untuk memberi kedamaian. Memaafkan itu adalah memberi kesempatan untuk kedamaian agar jangan timbul sesuatu yang tidak baik di hari-hari yang mengharap Tuhan mempelai yang lima berkata dan saling memaafkan, saling menopang dan saling menguatkan hati mereka masing-masing dalam keluarga. Yang keempat, mau berbagi suka dan duka. Dalam diri kita harus ada prinsip. Dalam diri masing-masing ada prinsip ini kebahagiaan dalam pasangan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Harus ada prinsip kebahagiaan di dalam rumah tangga, di dalam pasangan, di dalam suami dan di dalam istri. Prinsip keluarga ini sangat kebahagiaan. Teman-teman itu apabila kita dapat bersama di tengah-tengah keluarga, dalam rumah tangga dan di dalam keluarga itu akan senantiasa terberkati dan terjaga. Pada kesempatan ini dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, saudara-saudara yang kasih mereka saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Apabila ini dapat dilakukan bersama di tengah-tengah keluarga, dalam rumah tangga, dalam kesibukan dalam ikatan keluarga itu akan senantiasa terjaga dan berkah. Dan Tuhan akan menyatakan kasih dan memberkati. Menerima yang sedikit tapi adalah menerima yang jarang sekali didapat adalah menerima setiap kekurangan. Kita harus ingat atau mopan dan ini harus dan menyadari bahwa pasangan ini mempunyai kekurangan. Bahwa pasangan ini mempunyai kekurangan, maka mopan dan ini harus tahu pasangan ini mempunyai kekurangan. Dan akan kita akan terima itu apa adanya, dan akan kita jalankan itu apa adanya, dan akan kita bersamakan itu apa adanya. Dan justru kalau kita menerima kekurangan pasangan, maka pasangan itu akan menjadi pasangan atau keluarga yang senantiasa berjaga dan akan semakin subur. Laki-laki mempunyai kekurangan, perempuan mempunyai kekurangan, semua mempunyai kekurangan, tapi itu akan dikemas dalam satu rumah tangga yang pada awal sebelum mereka membentuk pernikahan mereka saling berkata. Silakan berkata persiapan khusus, berkata persiapan disatukan mereka yang menjadi satu keluarga dalam saling percaya dan saling menerima kekurangan satu dengan yang lain dalam menjalani rumah tangga, dalam membuat rumah tangga menjadi keluarga yang senantiasa berbahagia. Ini dia yang diharapkan oleh Tuhan dari setiap keluarga yang datang kepada Tuhan, saling menolong dan saling.
yang selanjutnya selalu berpikir berada keluarga sekarang yang kita perhatikan selalu berpikir dekat, selalu mempunyai sumut-sumut yang negatif, selalu mempunyai pemikiran yang kurang baik. Anda apakah orang lain berpikir negatif kepada keluarga, apa jadinya keluarga? Atau suami atau kalau istri berpikir negatif di tengah-tengah keluarga mereka, mau arah kemana keluarga? Yang kita lihat sekarang nyata beragam pandemi COVID-19 kalau kita beri era lain tingginya angka perceraian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selalu mereka berpikir, lalu mereka berpikir negatif. Banyak keluarga di daerah lain kita lihat yang selalu berpikir negatif dan akhirnya keluarga itu kandas di tengah-tengah perceraian. Karena mereka suami berpikir negatif kepada istri, istri berpikir negatif pada saudara Movan dengan Simana dan pada ini Rida Simana jadilah video si terhadap pasangan saudara keluarga jadi keluarga yang diberkati oleh pikiran negatif akan membuat curiga bahkan cemburu. Mari kita sebagai apa jauh dalam pikiran negatif dan jadilah pikir positif. Sebab dalam teman-teman tadi pertama, sebab apa? Itu ya, dia mengampuni segala kekurangan, dia menopang segala kekurangan, dia menutupi segala kekurangan suami dan segala kekurangan istri dalam kasih Kristus. Mari pasangan selalu pikir yang positif dalam menjalankan roda kuat di tengah-tengah kehidupan. Yang selanjutnya, jangan hilangkan saat-saat mesra antara yang berdua baru bertemu dan berkenal. Haleluya. Jangan hilang tadi saat kalian mesra, waktu berpacaran, waktu berkenalan, waktu bersama-sama sebelum membentuk keluarga. Jangan hilang, tapi itu menjaga seperti orang yang menentukan istrinya di bandara. Sudah 20 tahun mereka berkeluarga, sudah lama mereka berkeluarga, baru 2 hari nikah. Renungan mereka seakan-akan sudah tahunan tidak berjumpa. 2 hari. Ini kenapa terjadi? Nah, mereka tidak menghilangkan rasa mesra, rasa cinta kasih mereka. Jika mereka bertemu dan menjalin hubungan untuk membentuk keluarga. Bangunlah rumah sakit itu sepanjang setiap hari. Sebab itu akan menolong keluarga, menolong keluarga untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Bangunlah rumah sakit itu sebab itu akan sangat menolong untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Sebab pernikahan itu
menyatukan dua pribadi dalam dua kehidupan yang dibalut menjadi satu. Kesatuan pernikahan tidak sekedar persatuan tubuh, juga kesatuan hati dan pikiran. Kesatuan yang dibalut di sana dalam pernikahan tersebut. Maka putuskanlah saat ini dan lakukanlah mulai dari sekarang bahwa kalian berdua mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, penuh damai sejahtera, penuh kasih dan penuh kebahagiaan. Telah harapan gereja, harapan Tuhan dan harapan umat Tuhan. Keluarga yang menjadi keluarga yang harmonis, yang senantiasa Tuhan berkata dan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, saudara, Mohan Tinggal Sumarmata dan Indi Alfrida Siman. Haleluya. Mengundang sinar ke depan semua. Mari kita angkat bagi Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat.
supaya doa jarak. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Biarlah yang menyelamatkan itu harus menunjukkan kemuliaan, kesalehan dan kepekaan pantas yang lemah lembut dan tenang. Mengundangkan anak baik berharga di mata Allah. Kendalakan rahmat seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan damai dan saling mengerti, sebagaimana Allah dalam Kristus telah melakukan kita. Tapi yang terutama adalah seorang anak yang baik, sebab masih banyak sekali dosa. Maka damai Allah mengerti dan dikira. Kamu telah mendengarkan firman Allah tentang pernikahan. Saya bertanya kepada saudari mohon apakah kamu mau menyatakan hadapan Allah Tuhan keluar dari Tuhan atas keinginanmu untuk menjadi istri dari inti pindah Simanulan? Apakah kamu mau mengasihi seluruhnya, menghormatinya dan melihatnya bahwa sehat atau sakit? Apakah kamu mau mengenal kelemahannya dan kekurangannya dan tidak bisa kamu kembali ke awal sebelum diceraikan kematian? Apakah kamu mau kamu akan menjadi semuanya ini? Karena melalui kata kasih dia akan mau. Aku bertanya kepada saudari Windy Elvina Simanula, apakah kamu mau menyatakan di hadapan Allah melakukan seluruh keluarga jemaat Tuhan atas keinginan untuk menjadi suami, saudara, mau dikasih hormat? Apakah kamu mau kasih ibunya menghormatinya dan memeliharanya pada waktu sehat atau sakit? Kalau menanggung kelemahannya tidak ada kekurangan, tidak bisa kamu kembalikan kalau sebelum diceraikan oleh kematian. Apakah kamu mau menjadi semuanya? Akan kau kasih angin maka kamu juga mendengarkan keluar mempelai oleh karena itu karena Allah berdua Anda pernikahan dasar sebagai suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri suami dalam segala sesuatu. Hai istri, tunduklah. Hai istri, kasihanilah suami sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia memandang kepada jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cara-cara tertentu atau yang serupa ini, tapi semuanya supaya jemaat kudus dan tidak bersih. Begitulah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti ibunya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tidak seorang pun orang memuji ibunya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap kita adalah anggota tubuh. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu lagi. Rahasia ini besar, tapi maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga
bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Saya hamba Tuhan yang berkata kepada kamu berdua dan saksikan oleh jemaat di hadapan Allah dan jemaat anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh ceraikan oleh manusia. Marilah Tuhan memberkati kamu serta menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus menyertai keluarga kamu dari saat ini bekal sampai selama-lamanya. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Guru dan Bang, silakan. Beliau tutu hari sadario hari nauli hari nadinggal ima di keluarga baru tarlu mobi keluarga di ibu tohku Windy Elbrida Bursmanullah doalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali mulai ada toh pasangan kami toh tu salubuna amanami inanami ruas Niburia Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Batu Asilama suasoni mulia tetap masyarakat kami tu pumuan Koragina DP Sidang Batu Asilama Arlu Mobi Pembangunan Niburia nang saluh nakru naung pasahaton pasu-pasu nasihat Tuhan tak terlalu matutu tu amang pendeta amang si Oping anggiat tutu kita yang nami ditangi amatan nomor 2 di Batang sedang ditabai maka hahi basong gajang di umur di amang pendeta asalam mararat aka berita nauli nanaik sepasaton ni naposona amanami patita di tengah-tengah ni video. Jadi amanginan tu sohlope otik hata sosadia na boy pasatami siap pihak parboru setu hata na mas-mas kita sabutna utima. Ji Tuhan julu takasam maslinan meminta tutu hata ala kasih tolong rohani Tuhan do kita manangan tolong dijuluna nang di seluruh yang berkata Tuhan ima di dalam satari do ima permainan do anak nang buka sada rumah tangga siang meliling nasida di pasal Tuhan do di bagasa sadarion alani do nasrohanami di video nang majal pasu-pasu ima syajor itu hata marhidi-hidi na pasona siasi marone Tuhan itu sehingga ma saya di pasu-pasu Tuhan masa luhutna aha kira jamita tu anak-anak itu permainan ihamuna angka amanami inanami nang sudinang narodi bagasa tikyong nang terbalas sami angka harumuna satu hata ma Pajalo pakar pasu-pasu terlalu bima di kaum ibu nau masahat nakingan di puji-pujian saya tua mama masuk kita sanian masuk ide itu tuh di rumah tangga nih ima anak tenang non di dia beda sida tinggal nang sama ni lobe kita selalu nang dia menami ke guru sekolah minggu situa guru nang bawa pendeta nami nang pasahaton ima pasu-pasu doh jamita tu anak-anak doh permainan yang dia matutu marhite-hite gabi masulu dinaholo dinasida gabi bui paikon dinasida jalan tukor dinalin atong di bagasa tikiope nunga tuma sela rohanan mau mungkin di rohani na duo sembang mula sahal tu kampung tiga dohani padupa alai di masa Tuhan kami asima rohani Tuhan walaupun pedang bui dihamuna hula-hula nami mabayat pulau mungkin nabalga ala digeda asal nari alai sudi diatur Tuhan sama akar tikina hingga semua kalau perang bekerja dalam nyalago sian biar kubur tawalago dalam nyalago siapa kara timbar lebih dong di semua itu perliki di buat ini jangan dihalapar perkara dihalapar jadi ala dan bulan dalam siapa orang bakar master dan nasida karena kalau susu dulu pak ala kau dari dia dong ke perkogasan nasida abirang dong be dibakar di jam abirang di perkogasan jadi gelas roha mengasah ya orang berkasih bolu dah malah lupa ni awal udah kau dulu nasida karena mereka terham ayo bala udah mah ni permainan yo mereka mah ni gurmanin tuh orang ni anak nabi jadi marah mahal berguru sudah saya masuk mari
Di nama Tuhan kita, saya sinarani Tuhan, saya dipasi-pasi Tuhan tanpa kita. Nah, soal itu bisa kami, siang pihak perang, lolobe dan boyubo kami hamuna, kita nami guru situa, dan sudah kapelaya Tuhan, jauh nami, bolobi yang saya lo kita setengah-tengah di bagasola siswa kita, mengalang ahana dengan nami, dan pola udang nami yang jauh nami, lasena berputar nami, imana nami berkorban nami itu bagas nami. Songonima akan amurang dihamuna hula-hula nami manulang sasudena siap pihak udangan di manulang laksana siaparna saya dia menutu akan amurangi tabadeng dia tujuan dari kau wahai kau alami kau pi 19 oto kalau tu kurang sangat bisa guna di pasangan mana kuda hata itu hata puji Tuhan songonima ham kasihan hami sian pihak perangat jalarono abang ni anak nami jam tiba-tiba na Tuhan si marana Tuhan walaupun tiga penasihat terparibana mula tuaka bagasna saya dipasuk-pasuk nang aga perjalanan nah semuanya yang kapal musim nami ya kasih rakingan saya ya Tuhan mau mas-mas selalu pelayanan nyadong di tengah-tengah dia puji Tuhan nahot meru disadarin haleluya amin. Dan kenang-kenangan dari gereja dan juga foto bersama dengan Bapak Pendeta PF Suombi. Jadi waktu dan tempat kami persilakan untuk hambanya mewakili sidang jemaat Bapak Pendeta PF Suombi untuk menyerahkan surat pernikahan, kenangan dari gereja dan diakhiri dengan foto bersama dengan Bapak Pendeta.
kami mengucapkan terima kasih kepada Mudi yang juga membantu kami sukseskan acara ini dengan negara lancar. Kiranya apa yang telah Mudi GPI